the car and start filming. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pencuri yang berakhir menjadi reporter ilegal dan sukses. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang memotong pagar kawat untuk dijual. Diketahui pria itu bernama Louis. Tak lama kemudian seorang penjaga pun datang dan menegur Louis karena Louis telah memasuki area terlarang. Kemudian Louis pun diminta untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saat mendekati petugas, Louis pun melihat arloji di tangan si petugas. Louis pun merasa kalau arloji itu mempunyai harga yang mahal dan ia pun memutuskan untuk menghabisi si petugas dan mencuri arlojinya. Setelah berhasil mengambil semuanya, Louis pun pergi ke tempat pengepul untuk menjual barang-barangnya. Sesampainya di sana, akhirnya Louis berhasil menjual barang curiannya. Sebelum pergi, Louis pun meminta kepada pemilik tempat pengepul itu untuk mempekerjakannya. Namun si pemilik pun mengatakan kalau ia tidak ingin mempekerjakan seorang pencuri. Louis yang mendengar hal itu pun langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Louis pun melihat sebuah kecelakaan. Kemudian Louis pun memutuskan untuk berhenti dan mengamati keadaan di sana. Saat sedang mengamati keadaan, tiba-tiba saja datang beberapa jurnalis yang bertugas untuk merekam semua kejadian di sana. Setelah jurnalis itu selesai dengan tugasnya, Louis pun mendekati salah satu jurnalis yang bernama Joe. Di sini Louis bertanya akan diapakan video yang telah direkam oleh Joe. Joe pun mengatakan kepada Louis kalau mereka akan menjual hasil rekamannya ke stasiun televisi. Mendengar hal itu, Louis pun menjadi tertarik dan bertanya kepada Joe apakah Louis bisa bergabung dengannya. Joe pun mengatakan kalau dia masih belum membutuhkan bantuan tambahan dan Joe akhirnya harus pergi karena radio Joe pun berbunyi pertanda ada kecelakaan lain. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini terlihat Louis yang sedang menonton hasil rekaman Joe semalam di sebuah acara stasiun TV. Setelah melihat hasil rekaman Joe yang ditayangkan di stasiun TV, Louis pun memutuskan untuk mencuri sebuah sepeda dan menukarkannya dengan sebuah kamera dan sebuah pemindai radio polisi. Sesampainya di tempat kejadian, Louis pun langsung merekam kejadian di sana, namun polisi yang bertugas memarahinya dan menyuruh Louis untuk pergi dari sana. Louis pun tidak pernah menyerah walau diusir berkali-kali oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya Louis pun berhasil mendapatkan sebuah video dan bertemu dengan seorang jurnalis lain. Dan setelah mendengar percakapan si jurnalis yang sedang menelpon, Louis pun akhirnya tahu kemana ia akan menjual hasil videonya. Singkat cerita, Louis pun telah sampai di sebuah stasiun TV lokal yaitu KWLA 6. Di sini Louis pun bertemu dengan Nina yang merupakan seorang direktur berita pagi di sana. Saat Nina melihat rekaman yang dimiliki oleh Louis, Nina pun langsung tertarik dan memanggil Frank yang merupakan seorang video editor. Di sini Nina mengatakan kalau video itu harus tayang besok dan Frank pun tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Frank pergi, Nina pun bernegosiasi dengan Louis. Di sini Louis mengatakan kalau dia menjual rekaman itu dengan harga $1.000. Mendengar hal itu, Nina pun merasa keberatan dan menawarnya dengan harga $250 karena kualitas videonya yang masih kurang. Akhirnya Louis pun setuju dan Nina pun langsung membayarnya. Di sini Nina pun meminta kepada Louis untuk membeli peralatan yang lebih bagus lagi. Scene pun berpindah, terlihat Louis yang sedang menonton hasil rekamannya di channel KWLA 6. Setelah melihat hasil rekamannya tayang, Louis pun menjadi semakin bersemangat. Kemudian Louis pun memutuskan untuk mempelajari semua kode radio kepolisian.
Setelah mempelajari semuanya, Louis pun merekrut seorang asisten untuk membantunya. Diketahui orang itu bernama Rick. Di sini Louis pun menjelaskan tentang tugas Rick dan Rick pun akan mulai bekerja malam ini juga. I'll give you $30 cash per night. Pada malam harinya, di sini Louis yang sedang mendengarkan radio pun mendapatkan sebuah informasi dengan sebuah kode kebakaran. Louis pun langsung memanggil Rick dan pergi menuju ke tempat kejadian. Dan di sini Rick pun terlihat sangat gugup dan keliru saat memberitahu arah menuju tempat kejadian. Saat mereka sampai di sana, ternyata semua korban telah berhasil dievakuasi dan Louis pun kehilangan momen untuk merekam kejadian tersebut. Kemudian mereka pun kembali pergi ke tempat kejadian yang lain. Sesampainya di sana, Louis pun langsung merekam dan mewawancarai orang yang ada di tempat kejadian. Sedangkan Rick diminta untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang lebih aman. Ternyata di tempat itu telah terjadi sebuah insiden penembakan di sebuah rumah dari orang yang tak dikenal. Demi mendapatkan hasil rekaman yang dramatis dan bernilai jual tinggi, Louis pun dengan nekat masuk ke dalam rumah korban. Di sana Louis pun merekayasa kejadian agar terlihat lebih dramatis dan mengambil surat email milik pemilik rumah. Kemudian Louis pun membawa hasil rekaman dan surat email ke stasiun TV KWLA 6. Di sini Nina pun terlihat sangat puas dengan hasil rekaman Louis. Namun Frank menolaknya karena video tersebut diambil secara diam-diam dan surat email yang dibawa oleh Louis pun diambil tanpa izin dari pemiliknya. Mendengar hal itu, Nina pun tetap bersikeras untuk menayangkan hasil rekaman Louis. Di sini Louis pun menjadi bersemangat karena hasil rekamannya diterima dan akan ditayangkan oleh Nina. Semenjak hari itu, Louis dan Rick pun selalu menghabiskan waktunya untuk merekam insiden dan menjualnya pada Nina sampai Louis bisa membeli sebuah mobil baru. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Louis yang langsung pergi menerobos lampu merah karena mendapatkan informasi dari radio bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan mobil. Sesampainya di tempat kejadian, Louis hanya menemukan seorang saksi yang sedang menelpon 911 dan ternyata Louis adalah jurnalis pertama yang sampai lebih dulu di sini. Louis pun memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan rekaman yang eksklusif karena polisi dan ambulans pun belum ada yang sampai ke tempat kejadian. Di sini Louis pun dengan nekat memindahkan posisi korban kecelakaan agar hasil rekamannya terlihat lebih dramatis. Kemudian Louis pun kembali membawa hasil rekamannya kepada Nina. Di sini Nina pun menyadari kalau ada bekas darah di kemeja Louis. Mendengar hal itu, Louis pun terus saja mengalihkan pembicaraan dan mengajak Nina berkencan. Namun di sini Nina pun menolak Louis dengan berbagai alasan. Keesokan harinya Louis pun bertemu dengan Joe. Di sini Joe mengajak Louis untuk bekerja sama dengan menawarkan sebuah kamera baru dengan spek yang lebih canggih, kartu jurnalis, serta koneksi di kepolisian. Namun di sini Louis pun menolak karena bekerja sendiri lebih sesuai dengan kemampuannya dan tujuan karirnya. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Louis dan Nina yang sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Di sini mereka pun membicarakan seputar pekerjaan dan merembet ke urusan pribadi. Namun Nina pun langsung mengatakan kalau ia datang ke sini murni karena profesionalitas. Mendengar hal itu, Louis pun tetap kekeh untuk berkencan dengan Nina. Dan Louis pun mengancam akan menjual rekamannya ke stasiun TV lain jika Nina masih menolaknya. Louis pun mengatakan kalau tanpa dirinya rating acara berita yang dipimpin oleh Nina akan turun drastis. Scene pun kembali berpindah. Di sini terlihat Louis yang baru saja sampai di tempat kecelakaan pesawat. Namun Joe dan timnya lebih dulu sampai dan mereka pun mendapatkan rekaman video eksklusif untuk dijual. Di sini Joe pun mengejek Louis karena menolak bekerja sama dengannya.
Kemudian Louis pun pergi ke stasiun TV KWLA 6. Di sini Louis pun membawa rekaman kecelakaan mobil. Namun yang Nina inginkan adalah sebuah rekaman kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Dan Louis malah memberinya berita lain. Nina pun sangat marah karena telah kehilangan berita yang akan menjadi topik utama di berbagai siaran berita. Keesokan harinya terlihat Louis yang sangat kesal karena tidak mendapatkan rekamannya semalam. Lalu Louis pun memutuskan untuk menyabotase mobil Joe. Di malam harinya terlihat Louis yang baru saja sampai di tempat kejadian kecelakaan. Ternyata orang yang mengalami kecelakaan di sana adalah Joe dan timnya. Kecelakaan itu terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah karena Louis telah menyabotase mobil Joe. Di sini Louis pun langsung merekam Joe yang sedang sekarat dan dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian Louis dan Rick pun mendapatkan kode dari radio kepolisian yang melaporkan insiden perampokan bersenjata di rumah Granada Hills. Dan mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Di sana mereka pun lebih dulu sampai sebelum polisi datang. Louis pun langsung keluar menuju halaman rumah TKP untuk mengambil rekaman sementara Rick menunggu di mobil dan di sini Louis pun berhasil merekam perampok beserta plat mobil mereka. Setelah memastikan semua perampok itu telah pergi, Louis pun masuk ke dalam rumah TKP dan menemukan para korban yang telah bersimbah darah. Di sini Louis pun terlihat tidak peduli dengan kondisi korban karena yang terpenting baginya adalah sebuah rekaman yang eksklusif. Setelah merekam semuanya, Louis dan Rick pun langsung pergi dari sana dan polisi pun mulai berdatangan. Kemudian Louis pun kembali membawa videonya kepada Nina. Dan saat video sedang diperiksa oleh tim penyiaran, Frank pun mengatakan kalau video tersebut telah melanggar etika jurnalis dan tidak sesuai dengan standar penyiaran. Namun di sini Nina tetap bersikeras untuk menayangkan berita ini. Kemudian Nina pun bernegosiasi harga dengan Louis. Di sini Louis pun menawarkan videonya dengan harga yang sangat mahal dan mengancam akan menjualnya ke stasiun TV yang lain. 30,000. 7,000. Ternyata sebelum memperlihatkan videonya pada Nina, Louis telah mengedit video tersebut dengan memotong bagian yang menampilkan para perampok itu beserta plat mobilnya agar perampok itu tidak cepat tertangkap dan video liputannya dapat terus disiarkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kemudian Louis pun mengatakan kepada Nina bahwa Nina tidak akan menyesal telah membayarnya dengan mahal. Karena KWLA 6 dapat terus menyiarkan perkembangan kasus ini sampai para pelaku ditangkap. Selain itu, rating siaran berita Nina pun akan selalu jadi yang teratas dengan kasus ini. Louis pun mengatakan kalau mulai sekarang nama produksinya harus selalu dicantumkan saat berita disiarkan. Ia pun meminta Nina untuk mengenalkannya dengan manajer studio dan direktur. Sebelum pergi, Louis pun memberitahu Nina kalau dia telah merekam insiden kecelakaan dengan korban seorang jurnalis. Louis pun mengatakan kalau dia akan memberikannya secara gratis dengan syarat Nina harus mau tidur dengannya. Akhirnya Nina pun menyetujui hal tersebut agar karirnya dapat terus berjalan. Akhirnya berita perampokan itu pun disiarkan dengan menyensor wajah semua korban dan pembawa acara di sana pun menyebutkan nama produksi Louis. Karena hal itu, Louis pun terlihat sangat senang. Scene pun berpindah, di sini terlihat Louis yang didatangi oleh dua orang detektif dan diketahui detektif itu bernama Detektif Frontier dan juga Detektif Lieberman. Di sini detektif itu pun bertanya kepada Louis mengenai insiden perampokan di kediaman Granada Hills. Louis pun mengatakan kalau dia hanya berniat untuk membantu korban karena mendengar alarm di rumah TKP. Louis pun berbohong, ia mengatakan kalau ia tidak sempat merekam perampok beserta mobilnya. Mendengar hal itu, Detektif Frontier pun meminta salinan video yang dimiliki oleh Louis yang mana video itu telah Louis edit bagian awalnya.
Setelah dua detektif itu pergi, Louis pun menyelidiki plat nomor mobil si perampok dan mencari alamatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Louis dan Rick yang akan pergi ke tempat di mana perampok itu tinggal dan mengamatinya dari luar. Sesampainya di sana, Rick pun akhirnya mengetahui bayaran yang diterima oleh Louis ternyata sangat besar. Di sini Rick pun meminta bayaran tambahan kepada Rick dan mengancam akan memberitahu polisi kalau Louis telah merencanakan semua ini dengan menutupi identitas pelaku. Akhirnya Louis pun menyetujui untuk membagi dua bayaran yang ia dapat. Singkat cerita, akhirnya perampok itu pun keluar dan pergi dengan mobilnya. Melihat hal itu, Louis dan Rick pun pergi mengikuti mobil si perampok. Akhirnya mobil itu pun berhenti di sebuah restoran. Di sini Louis pun langsung menelpon 911 dan mengatakan kalau ada dua orang perampok yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Granada Hills. Di sini Louis pun menjelaskan lokasinya sekarang dan ciri-ciri si perampok. Kemudian Louis pun meminta Rick untuk merekam di dekat restoran sementara Louis akan merekam dari dalam mobil. Di sini Rick pun menolaknya karena hal itu dapat membuatnya dalam bahaya. Mendengar hal itu, Louis pun mengancam Rick jika Rick tetap menolak maka ia akan menghabisi Rick. Akhirnya Rick pun dengan terpaksa turun dari mobil untuk merekam kejadian di sana dan tak lama kemudian para polisi pun datang. Kemudian saat semua polisi telah masuk ke dalam restoran, tiba-tiba saja baku tembak pun terjadi. Kemudian salah satu perampok itu pun berhasil tewas dan yang satunya berhasil melarikan diri. Di sini Louis pun langsung memanggil Rick dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Akhirnya si perampok itu pun kehilangan kendali mobilnya dan mengalami kecelakaan. Di sini Louis pun menyuruh Rick untuk merekam perampok itu dari jarak dekat dan meyakinkan Rick bahwa si perampok telah tewas. Namun saat Rick mulai merekam, ternyata si perampok itu masih hidup dan Rick pun sekarat setelah ditembak oleh si perampok. Kemudian saat si perampok itu berusaha kabur, para polisi yang baru sampai pun langsung menembaknya. Louis pun berhasil merekam semua kejadian dan tanpa rasa iba Louis merekam Rick yang sedang sekarat. Ternyata Louis sengaja menjebak Rick karena Rick telah berani mengancamnya dan Rick pun akhirnya tewas. Kemudian Louis pun pergi ke stasiun TV KWLA 6. Di sini Louis pun langsung memperlihatkan hasil rekamannya kepada Nina. Dan di sini Nina pun terlihat sangat senang dengan hasil rekaman Louis dan Nina pun turut berduka atas kematian Rick. Tak lama kemudian detektif Frontier dan detektif Lieberman pun datang menemui Nina. Di sini mereka pun meminta semua salinan rekaman video untuk dijadikan barang bukti. Namun di sini Nina menolaknya karena semua video tersebut adalah properti milik KWLA 6 yang didapat dari seorang wartawan. Kemudian Frank pun mendatangi Nina dan mengatakan fakta tentang perampokan di rumah Granada Hills, di mana mereka bukanlah perampok rumah melainkan perampok narkoba. Namun di sini Nina terlihat tidak peduli dan tidak ingin menyiarkan informasi tersebut karena dapat mengurangi esensi dari beritanya dan Frank pun pergi dengan sangat kesal. Di sisi lain terlihat detektif Frontier yang sedang menginterogasi Louis dan di sini detektif Frontier pun meminta Louis untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Mendengar hal itu, detektif Frontier pun mengatakan kepada Louis kalau sebelumnya Louis mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun di sini Louis pun mengatakan kalau ia tiba-tiba saja mengingat wajah si perampok dan saat mengetahui kalau mereka bersenjata, Louis pun menelepon 911. Di sini detektif Frontier pun yakin kalau Louis telah berbohong, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti yang sangat kuat dan Louis pun pergi dari kantor polisi dengan santainya.
Dan di akhir film terlihat Louis yang berhasil merekrut 3 karyawan baru dan perlengkapan rekaman untuk mengembangkan bisnis produksinya. Di sini Louis pun mengatakan kalau mereka masih dalam tahap magang dan jika kinerja mereka memuaskan, maka mereka akan menjadi karyawan tetap dan film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah barokah. Saya Rana pamit undur diri, salam RN Movie.